warnet terdekat. Awalnya Xiang Yan hanya menonton saja. Melihat Zhongling sok-sok manja, Xiang Yan pun tidak tahan. Dia meminta Liang bertukar dengannya. Salah satu teman mengajak Xiang Yan taruhan. Xiang Yan tentu saja setuju. Yanshi kesal keduanya malah taruhan di depan dia. Yanshi dan Xiang Yan memperlihatkan kehebatan dan kekompakan mereka. Kerjasama keduanya dipuji. Zhongling pun agak gimana gitu. Zhongling yang kesal menembak Xiang Yan. Xiang Yan pun membuat laporan. Shu Yan langsung menegur Zhongling yang sengaja membunuh Xiang Yan. Xiang Yan tahu trik licik Zhongling. Zhongling sekali lagi melakukan hal yang sama. Dia pun beralasan kalau dia tidak sengaja. Xiao Pai bersemangat karena dia yakin kalau begini terus dia akan berhasil pergi nonton bioskop dengan Xiang Yan. Yanshi tidak bisa tinggal diam. Dia pun sengaja menembak Zhongling dan langsung beralasan kalau dia tidak sengaja juga. Permainan pun berakhir. Saat Liang kembali, semua sudah bubar. Mereka bergosip deh. Mereka merasa kalau Yanshi sedang mengejar Xiang Yan. Soalnya terlalu terlihat kalau Yanshi tidak mau Xiang Yan kalah taruhan. Xiang Yan mengantar Shu Yan keluar mencari taksi. Yanshi pun keluar. Dia menawarkan diri untuk mengantar Xiang Yan pulang. Xiang Yan setuju. Keduanya pun berjalan pulang. Xiang Yan menyindir Yanshi. Yanshi tahu kalau Xiang Yan tidak suka dia dekat dengan mereka. Banyak hal yang aku tidak suka, emang kamu bisa penuhi. Salah satunya aku tidak menyukai Zhongling. Tentu saja Yanshi tahu, karena ketika Xiang Yan tidak menyukai sesuatu akan terlihat jelas di wajahnya. Xiang Yan pun bertanya dengan Yanshi, apakah saat ini aku menatapmu terlihat suka atau tidak? Yanshi pun menarik Xiang Yan dan memeluknya. Dia berkata kalau ada mobil. Uhuy, gemoy sekali besti. Xiang Yan diam-diam bergumam. Yanshi berkata kalau dia pernah berpacaran. Xiang Yan pun mulai kepo deh. Yanshi berkata kalau dia pernah pacaran secara online. Kenal dari bermain game. Tapi wanita itu memutuskan hubungan mereka. Xiang Yan pun akhirnya mengaku kalau dia juga pernah pacaran online. Kenalannya dari game juga. Orang tersebut bernama Dawn. Orang itulah yang mengajari dirinya bermain game. Tapi menurut Xiang Yan, pria itu pria brengsek. Awalnya Xiang Yan juga hanya untuk seru-seruan saja. Dia menceritakan semua apa yang dia rasakan. Dia juga pernah melakukan panggilan video. Tapi orang itu terus-terusan menolak. Ada saat dia tidak sengaja mengangkat panggilan tersebut. Yang terlihat itu otot dadanya. Dia juga pernah mencoba menemui orang tersebut. Namun orang itu tidak kunjung muncul. Dan tiba-tiba saja menghilang. Yanshi di sini terlihat berusaha membela orang yang dibicarakan Xiang Yan. Seolah-olah dia mengetahui semua kronologisnya. Xiang Yan pun berlari pergi. Dia kembali dan memberikan Yanshi obat flu. Yanshi pun memanggil taksi untuk mengantar Xiang Yan pulang. Tapi saat perjalanan, ponsel Xiang Yan terus berbunyi. Anak-anak teknik sedang menggosip di grup chat mereka. Xiang Yan menarik kesimpulan sendiri. Alasan Yanshi memilih kencan online, dia mengira Yanshi semiskin itu. Tidak lama, Xiang Yan menerima panggilan dari asisten kakeknya, di mana mereka mencari tahu soal Yanshi. Yanshi rupanya memiliki hubungan tidak jelas dengan Chen Shan. Apalagi Chen Shan pernah memberikan Yanshi uang yang cukup besar, dan dia kekeh mau mempertahankan jabatan Yanshi di Feilin. Karena hal ini, Xiang Yan mau bertanya langsung, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia juga tiba-tiba ketus dengan Yanshi. Dia meminta Yanshi untuk kedepannya tidak usah ke rumahnya mengerjakan proyek kompetisi. Mereka ketemu di tempat Qing saja. Dia juga mengembalikan Xiao dengan ekspresi kesal. Yanshi mengajarnya. Dia juga bertanya alasan Xiang Yan tiba-tiba marah. Xiang Yan tidak mau mengaku. Dia malah memberikan kata-kata yang membuat Yanshi bingung artinya apa. Yanshi pun memasangkan kembali shell ke leher Xiang Yan. Keduanya pun berpisah begitu saja. Kakeknya mendapatkan info kalau Xiang Yan kembali. Sayangnya Xiang Yan sudah berhasil masuk rumah. Dan dia juga mendapatkan info kalau Xiang Yan membuat masalah. Kakeknya sih tidak terkejut sama sekali. Keesokannya Xiang Yan pergi ke kantor pusat. Dia mendengar gosip tentang orang-orang yang memuji kakeknya. Menurut dia malah tidak seperti yang mereka bayangkan. Saat dia ingin masuk ke lift, asisten kakeknya menghadang dirinya.
Tapi Xiang Yuan merasa dia harus terburu-buru karena dia mau mengejar pesawat pagi. Karena terus dihadang, Xiang Yuan pun sedikit melantangkan protesnya kepada kakeknya. Orang-orang kaget melihat Xiang Yuan berani begitu terhadap Prestige. FYI, status cucu-cucu kakeknya ini sangat disembunyikan di perusahaan. Jadi orang-orang tidak tahu status mereka yang sebenarnya. Kakeknya benar-benar no comment sama cucunya ini. Kalau sudah debat tidak pernah menang deh. Karena sudah diizinkan duluan, Xiang Yuan pun berterima kasih. Saat Xiang Yuan buru-buru keluar, dia melihat Chen Shan. Chen Shan memanggilnya. Xiang Yuan tanpa basa-basi langsung bertanya soal hubungan dia dan Yan Shi. Chen Shan tidak bisa menjelaskan secara detail. Dia hanya berkata kalau gosip-gosip yang tersebar itu tidaklah benar. Mereka berdua murni sebagai rekan yang saling membantu saja. Dia juga memuji Yan Shi di depan Xiang Yuan. Dia berharap ke depannya mereka berdua bisa berkomunikasi dengan baik. Xiang Yuan langsung minta maaf karena salah paham dengan mereka. Karena berbicara dengan Chen Shan, Xiang Yuan pun ketinggalan pesawat deh. Di kantor tiba-tiba mereka membahas ukuran kaki Xiang Yuan. Semuanya tidak tahu, tapi mereka yakin Yan Shi pasti tahu. Tian Yao langsung pergi menanyakan hal ini pada bosnya. Dan ternyata beneran tahu dong. Xiang Yuan akhirnya kembali ke rumah kakeknya lagi deh. Kakeknya pun membahas soal Feilin, di mana klien Feilin marah dan membatalkan pesanan mereka. Jadi kakeknya merasa taruhan sudah jelas siapa yang akan menang. Tapi Xiang Yuan tidak menyerah. Dia yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Xiang Yuan pun diam-diam keluar membawa mobil dan menjemput Xu Yan. Di mana mereka berdua pergi ke salah satu tempat acara siaran langsung seorang pemain e-sport terkenal yaitu Karma. Xiang Yuan pun berada di samping Karma. Hal ini membuat tim teknik kaget karena Xiang Yuan menjadi salah satu fans yang beruntung bisa duduk di samping Karma dan melakukan siaran langsung. Mereka semua pun menonton itu. Yan Shi penasaran apa yang sedang mereka lihat ya. Akhirnya Yan Shi membuka Weibo-nya. Gaolong yang kepo pergi menanyakan bosnya. Yan Shi meminta Gaolong mengirimkan tautan itu padanya. Yan Shi dengan terang-terangan mengikuti akun Weibo Karma. Mereka pun menebak-nebak. Mereka mengira Yan Shi merasa terancam karena Karma dekat dengan Xiang Yuan. Mereka pun tidak mau bosnya kalah. Mereka pun mulai beraksi untuk membela bosnya. Gaolong dengan cepat mengirim komentar. Sayangnya komentar fans lain terlalu banyak. Alhasil dia ingin mengubah komentar dia menjadi berwarna. Tapi harus berbayar. Demi bosnya dia pun rela untuk membayar. Xiang Yuan pun membaca komentar mereka semua. Xiang Yuan pun penasaran apakah Yan Shi menonton siaran langsung itu juga. Yan Shi berkata iya. Karma pun kepo dengan siapa Xiang Yuan berkirim pesan. Rupanya mic Karma tidak dimatikan, jadi orang-orang pun bisa mendengarnya. Mendengar hal itu, Yan Shi langsung tersenyum. Dia pun keluar ruangan dan ingin mentraktir mereka semua. Mereka pun dengan semangat memesan makanan karena tahu bosnya akan mentraktir mereka. Tiba-tiba mereka membahas soal senyuman Xiang Yuan yang begitu terpaksa saat disiaran langsung karena ada gosip dari kantor pusat kalau Xiang Yuan dimarahi dikarenakan rebutan lift dengan Prestige. Bahkan Xiang Yuan dimarah sampai menangis. Xiang Yuan pun terlihat khawatir karena ucapannya itu menjadi heboh. Apalagi Yan Shi menonton siaran itu. Padahal Xiang Yuan berkata pacar supaya Karma tidak berharap pada dirinya. Dia tidak menyangka mic Karma tidak mati. Dia merasa kalau harga diri dia benar-benar jatuh di depan Yan Shi. Yan Shi pun tiba-tiba menelpon. Xiang Yuan mengangkat telepon itu. Yang berbicara malah Gaolong. Di mana Gaolong berbicara yang tidak masuk akal. Yan Shi pun merebut dan bertanya kapan kamu pulang. Yan Shi rupanya ingin menjemput Xiang Yuan. Tapi Xiang Yuan terlihat kaku untuk menjelaskan soal siaran langsung itu. Yan Shi berkata dia tidak mendengar apapun di siaran langsung itu. Xiang Yuan pun lega. Dia berencana meminta Karma untuk segera menghapus video itu.
Yanshi menawarkan Xiangyan untuk ikut dia pulang ke Shanghai pas tahun baru nanti. Xiangyan pun setuju. Keduanya pun melihat salju dari tempat masing-masing sambil teleponan. Makin dekat deh. Saat Xiangyan tiba di Xi'an, dia melihat Yanshi menunggunya. Dia pun menggunakan kacamatanya dan berpura-pura tidak melihat Yanshi. Yanshi pun menariknya. Saat Xiangyan berusaha melihat Yanshi dengan seksama, tiba-tiba ada anak kecil pun nyeletuk. Yanshi langsung menarik Xiangyan untuk pergi. Ketika keduanya dalam mobil, Yanshi bertanya soal gosip yang tersebar. Xiangyan malas menjelaskan gosip yang tidak jelas itu. Dia pun hanya mengikuti arus saja. Ketika turun dari mobil, Yanshi menunjukkan perhatian lebihnya pada Xiangyan. Tentu saja hal ini membuat Xiangyan berbunga-bunga. Saat tiba di kantor, Xiangyan melihat perdebatan tim teknik dan tim keuangan, di mana mereka protes soal penambahan biaya operasional tim teknik. Mereka takut hal itu akan mempengaruhi bonus tahunan mereka. Mereka pun mengancam tim teknik. Yanshi maju dengan membela mereka. Xiangyan juga tidak mau kalah. Dia langsung maju terdepan untuk membela departemennya juga. Tim keuangan emang super rese, suka banget iri sama tim teknik. Xiangyan membuat laporan dan mengirimnya ke pusat. Setelah itu dia menghubungi kakeknya. Dia melakukan protes tentang anggaran dinas tim teknik yang begitu tidak masuk akal. Dia pun meminta perubahan dan keringanan untuk memperlancar kerjaan mereka. Awalnya kakeknya tidak setuju dengan ide Xiangyan, karena dia yakin Feilin itu sudah tidak ada harapan. Kakeknya yakin taruhan kali ini pasti dia yang akan menang. Tapi Xiangyan tidak merasa demikian. Dia merasa dia masih sanggup bertahan. Dia pun mengingatkan kakeknya soal janji mereka. Karena dia memiliki kesepakatan dengan kakeknya, dia pun akan segera menggunakan kesempatan itu. Mau tidak mau kakeknya harus menuruti permintaan cucunya, karena dia sudah berjanji dengan kesempatan khusus yang akan dia berikan. Xiangyan pun bahagia laporan dia diterima. Dia mengucapkan terima kasih, tapi kakeknya mengirim foto kalau kesempatan dia tersisa 2 kali saja. Laporan yang sudah diterima pun dibagikan ke perusahaan, di mana perusahaan pusat menyetujui permintaan Xiangyan. Tapi syarat ini hanya berlaku untuk karyawan tetap. Anak magang dikecualikan. Yin melihat hal ini langsung auto kesal. Mereka pun melihat daftar kategori masing-masing, di mana Yanshi masih terdaftar sebagai karyawan kategori B. Ya begitulah, Yanshi tidak bisa masuk kategori A, karena dia terus-terusan dipersulit dan ditekan oleh perusahaan. Makanya karir dia tidak akan bisa berkembang di perusahaan Feilin ini. Tapi mereka penasaran kira-kira Xiangyan di kategori apa ya? Mereka pun kaget melihat Xiangyan masuk kategori A. Mereka pun bertanya-tanya, sebenarnya Xiangyan ini siapa ya? Di sisi lain, Yin kesal karena Xiangyan sengaja menindasnya. Dia melaporkan hal ini pada pamannya. Pamannya berusaha menenangkan dia dan berkata kalau dia satu-satunya yang memiliki koneksi tertinggi di perusahaan Feilin. Yin pun mudah dibujuk. Tinggal dipuji-puji saja, langsung anteng. Yanshi membaca grup kantor. Dia melihat juga kalau Xiangyan masuk kategori A. Dia cukup kaget. Yin pun sengaja mengirim pesan di grup kantor. Dia berkata Yanshi sengaja mendekati Xiangyan karena tahu soal status Xiangyan di kantor. Tapi dia menarik pesan itu lagi dan berkata dia salah kirim. Xiangyan pun langsung membalasnya. Yanshi tersenyum membacanya. Dia memperlihatkan hal itu pada Qing. Qing merasa omongan Xiangyan memang sedikit tapi sangat menusuk. Yanshi sudah hafal kelakuan Xiangyan. Tidak akan ada yang bisa menang melawan dia kalau sudah soal adu bacot. Qing penasaran bagaimana perkembangan hubungan mereka. Yanshi sangat yakin kalau sudah pasti berhasil. Keesokannya Gaolong tiba-tiba sangat melayani Xiangyan. Xiangyan aneh. Dia mengira status asyurnya terungkap. Rupanya bukan. Mereka bersikap demikian hanya karena dia berada di tingkat A. Gaolong pun merayu Xiangyan untuk mentraktir mereka makan-makan. Tapi Xiangyan berkata kalau dia sedang flu. Gaolong kaget. Rupanya Xiangyan kemarin tidak kembali karena flu. Bukan karena dia menangis dimarahi. Keesokannya Xiangyan bahagia perusahaan dia akan mengadakan konferensi pers. Dia mengira seperti konferensi pers yang akan diadakan mewah-mewah gitu.
Rupanya Direktur Lee menjatuhkan ekspektasi dia. Tapi hal ini tidak mematahkan semangatnya. Dia melakukan presentasi tentang ide yang dia pikirkan. Setelah menjabarkan ide ini, semua anggota tim teknik merasa ini ide yang cukup bagus untuk dijalankan. Di sini Xiang Yan mendengar mereka menggosipkan dirinya dan Yanxi. Mereka berkata kalau Yanxi dihidupi perempuan. Karena gagal dengan Chen Shan, makanya sekarang mendekati Xiang Yan. Yin Yin merasa dia beruntung tidak sama Yanxi yang tidak punya apapun. Xiang Yan juga mendengar mereka berkata pria yang jual teh susu itu sangat tampan. Yin Yin ingin mentraktir teman-temannya. Sambil mendekati pria di kedai teh susu itu. Mendengar hal itu, Xiang Yan semangat, dia pun kembali ke departemen teknik dan berkata ada kabar gembira. Dia bertanya mereka mau minum apa, karena ada yang mau traktir. Dia pun melis semua pesanan mereka. Kebetulan Yanxi muncul. Dia sekalian membawa Yanxi pergi. Saat tiba di sana, Xiang Yan mengaku kalau dia adalah rekan kerja Yin Yin. Dia pun memesan teh yang sudah dia list. Dia meminta tagihannya diberikan pada Yin Yin. Karena menjaga harga diri, Yin Yin tidak berkutik dan hanya bisa tersenyum untuk membayar tagihan. Xiang Yan pun menjelaskan kalau mereka asik gosipkan Yanxi dan memfitnah dia. Dia hanya memberikan pelajaran ke mereka sedikit saja. Yanxi melihat Xiang Yan terus memegangnya. Xiang Yan pun malu dan langsung kabur. Dia tiba-tiba berbunga-bunga. Tapi dia menerima panggilan dari asisten kakeknya yang memberitahukan kalau Yanxi pernah punya hubungan dengan Chen Shan. Dia mengirim foto. Xiang Yan yang melihat foto itu langsung kesal. Saat dia masuk ke ruangan Yanxi, dia pun tiba-tiba jadi jutek banget terhadap Yanxi. Saat Youqi berkata laporan ada pada Yanxi, mau tidak mau Xiang Yan harus kembali ke ruangannya. Yanxi mau mengajak Xiang Yan pergi makan. Xiang Yan pun menjawab dengan ketus. Tapi dia harus kembali lagi ke ruangan Yanxi. Yanxi bertanya lagi. Xiang Yan pun menolak lagi. Yanxi jadi berpikir, mengapa ya sikap Xiang Yan tiba-tiba berubah drastis, padahal dia berniat membawa Xiang Yan kencan. Dia sampai cari tahu di internet tentang perubahan sikap Xiang Yan. Teh susu pun datang. Mereka semua senang dan mengambil minuman mereka. Xiang Yan berkata kalau Yin Yin yang mentraktir mereka. Mereka pun mulai curiga mengapa Yin Yin tiba-tiba mentraktir mereka ya. Mereka juga membicarakan keanehan Yin Yin ketika mengejar Yanxi. Chen Shu pun datang berdiskusi dengan Yanxi. Dia meminta Yanxi untuk terus membimbing Xiang Yan. Jangan sampai membuat klien mereka marah lagi. Dia mengajak Yanxi untuk menemani mereka menemui Direktur Huang. Keisengan Xiang Yan jangan sampai membuat dirinya sendiri rugi. Xiang Yan masuk ke ruangan Yanxi. Yanxi memberikan Xiang Yan obat anti mabuk. Karena malam ini mereka akan pergi menemui Direktur Huang. Mereka pun bertemu dengan Direktur Huang. Xiang Yan langsung meminta maaf dan memberikan Direktur Huang hadiah untuk menunjukkan ketulusannya. Direktur Huang pun menerima permintaan maaf Xiang Yan. Karena Yanxi datang, Direktur Huang meminta Yanxi menemaninya minum. Meskipun sudah memaafkan, Direktur Huang masih terlihat menyindir Xiang Yan. Yanxi sudah tahu alasan Xiang Yan pura-pura mabuk. Dia pun membela Xiang Yan, tapi menggunakan kata-kata manis. Xiang Yan tidak menyangka Yanxi yang dianggap cuek dan pendiam itu rupanya sudah berubah. Karena sudah pandai minum dan menggoda. Direktur Huang ingin bersulang dengan Xiang Yan. Tapi Yanxi berkata kalau Xiang Yan minum obat flu. Jadi tidak bisa menemaninya minum. Rupanya semua sudah direncanakan oleh Yanxi. Yanxi menggantikan Xiang Yan untuk bersulang dengan Direktur Huang. Dia pun mengeluarkan beberapa bualan-bualan di depan Direktur Huang. Xiang Yan merasa akting Yanxi sangatlah bagus. Dia pun mendekat ke arah Yanxi dan membisikkan kalau mereka tidak kekurangan proyek dan lain-lain. Chen Shu tersenyum melihat trik keduanya. Direktur Huang mulai panik. Dia pun akhirnya meminta mereka untuk tidak buru-buru. Dan meminta mereka untuk makan-makan saja dulu. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan tanda tangan Direktur Huang. Dan pertemuan ini berakhir dengan baik. Yanxi pun rada mabuk. Mereka bertiga pun kembali. Chen Shu ingin memberikan obat anti mabuk.
tapi Yanshi sudah meminumnya sebelum ini. 陈山带他去应酬的时候，基本上他自己都会背着。 Yanshi memutuskan untuk kembali ke kantor saja. Saat sampai di kantor, dia bertanya pada Xiangyan mau melihat bintang tidak. 想不想去看星星啊？ Tapi melihat ekspresi Xiangyan, dia pun membatalkannya. Xiangyan memberikan Yanshi minuman hangat untuk meredakan mabuknya. Dia terlihat khawatir dengan Yanshi. 在担心我？ Yanshi tiba-tiba berbicara serius. Xiangyan mengira Yanshi mau mengungkapkan perasaan. Rupanya Yanshi ingin membawa Xiangyan melihat bulan. Saat keduanya berjalan keluar, Yanshi mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan Xiangyan aplikasi melihat bintang. Dia pun bersemangat. Yanshi pun mengajarkan Xiangyan cara melihat keindahan yang lain. 手机要拿杠。 Xiangyan kaget dan kaku karena Yanshi berada begitu dekat dengan dirinya. Saat Xiangyan membalikkan badannya, keduanya tidak sengaja saling kecup deh. Xiangyan sampai tidak bisa tidur semalaman karena kejadian tadi, sedangkan Yanshi tidak pulang semalaman. Gaoleng heboh melihat bosnya masih minum di kantor. Dia padahal menunggu Yanshi semalaman loh. Yanshi pun tersenyum jika mengingat kejadian semalam. Dia berkata pada Gaoleng dia sedang fokus bayar hutang. Setelah selesai bayar hutang, dia akan mengumpulkan uang untuk menikah. Gaoleng bingung, apakah bosnya ini sudah punya pacar ya? Gaoleng pun kepo berat. Dia penasaran siapakah target baru bosnya ini. 不是新目标，一直都是那个。 Yoji datang dengan heboh. Dia berkata di toilet wanita dipasang kamera tersembunyi karena salah satu orang menyadari adanya kamera itu. Mereka pun menyebarkan gosip kalau Li Qila pelakunya. Yanshi meminta hal ini dirahasiakan saja dulu. Xiangyan malu dan dia masuk sambil menyembunyikan mukanya. Karena masih malu, dia pun dengan buru-buru mau pergi ke toilet dulu. Changjun mau menahannya, tapi terlambat. Trio rese ini juga sengaja membiarkan Xiangyan masuk ke toilet wanita. Padahal mereka tahu ada kamera tersembunyi. Saat Xiangyan berniat masuk, dia dengan cepat ditarik Yanshi. Yanshi juga tidak mengizinkan Gaoleng untuk masuk. 有人吗？ Kasian banget dah si Gaoleng. 职场霸凌你。Yanshi terus menunggu di depan dan menjaga Xiangyan. Ketika Xiangyan sudah selesai, Yanshi pun pergi. Gaoleng berkata pada Xiangyan jika di toilet wanita ada kameranya. Makanya bos Yanshi sampai rela mengusirnya ke toilet lain. Mereka mencurigai Li Qila pelakunya. Karena Yinyin berkata kalau Li Qi suka memotret wanita dan lain-lain. 证据的话，别跟我瞎说。 不是，这是硬 Tapi Xiangyan meminta Gaoleng untuk tidak sembarangan menuduh. Qingqing melihat seorang pria bernama Yinshi menelponnya. Qingqing berkata kalau Yinshi adalah salah satu pengusaha sukses. 一直你都不知道，嘉义的老板。 好， Tapi Gaoleng merasa itu hanya kebetulan saja. Dan ternyata benar, Yinshi adalah sahabat Xiangyan. Dia ingin mengundang Xiangyan hadir di pernikahannya. Jika dia tidak hadir, dia tidak akan jadi nikah. Karena sudah diancam, Xiangyan pun harus hadir. Qingqing penasaran siapa orang itu. Dan ternyata sesuai dugaan dia, Yinshi adalah salah satu pengusaha terkenal. Yanshi juga rupanya sudah mendapatkan undangan itu juga. Xiangyan pun masuk ke ruangan Yanshi dan memberikan laporan. Yanshi bertanya soal konferensi pers nanti kamu mau mengajukan jadi MC ya? Xiangyan pun berkata iya. Dia pun menjelaskan ide gilanya. Dan dia akan membuat acara itu sangat heboh. Mendengar ide gila Xiangyan, Yanshi pun menambahkan ide tidak masuk akal juga. 集团里跳火圈的猴子，反正都疯了。 Xiangyan pun terdiam. Dia pun memberitahukan kalau dia akan izin pulang ke Shanghai untuk pergi ke pernikahan teman pentingnya. Yanshi pun kepo. 不会是前男友吧？ Xiangyan berkata temanku sejak kecil. Li Qi datang, dia membaca grup chat mereka. Dan akhirnya pemeriksaan pun dimulai, di mana komputer Li Qi diperiksa dan ditemukan gambar Chen Shu. Melihat itu Gaoleng emosi dan memukul Li Qi. Xiangyan terkena badan Li Qi dan dia pun terlempar lalu pingsan. Yoji dengan cepat memanggil Yanshi. 怎么还有心思开这种玩笑啊？ Tianyo berusaha mengangkat Xiangyan, tapi tak sanggup. 什么？ Untungnya Yanshi dengan cepat muncul dan menggendong Xiangyan. It's beautiful. 好的，正确打开方式。 Yanshi melihat Xiangyan sudah sadar karena dia sudah banyak omong. Dia pun merasakan tatapan iri dari orang-orang sekelilingnya. Xiangyan tiba-tiba merasa mual dan mau muntah. Saat dibawa ke rumah sakit, Xiangyan juga terus-terusan muntah. Dokter meminta Xiangyan untuk dirawat inap
Xiang Yuan akhirnya dirawat inap. Ada 2 orang wanita kepo dengan pria yang membawa dia ke rumah sakit. Mereka merasa Yanxi sangat tampan. Apakah dia masih lajang? 他虽然是一直单身吧， Xiang Yuan diam-diam berkata yang aneh soal Yanxi. Tapi terdengar oleh Yanxi, dia pun malu banget. 这事儿咱俩知道就行了。 Selanjutnya Yanxi membawakan Xiang Yuan kue kesukaannya. Teman sekamarnya iri melihat Xiang Yuan dibawakan kek yang enak. Bahkan Yanxi rela pergi jauh-jauh untuk memberikan kek ini buat Xiang Yuan. Xiang Yuan tentu saja bahagia. Tapi seketika kebahagiaan dia jadi cemberut ketika dia melihat Chen Shan menghubungi Yanxi. Yanxi juga mengangkat telepon itu di luar. Xiang Yuan kesel banget sampai-sampai dia tidak mau memakan kue pembelian Yanxi dan memberikannya pada teman sekamarnya. Xiang Yuan makin emosi lagi mendengar kalau Yanxi tersenyum-senyum ketika telepon sama Chen Shan. Rekan kerja Xiang Yuan pun beramai-ramai mengunjungi dirinya. Saat Yanxi meminta dia minum obat, Xiang Yuan seperti tidak menghiraukan dirinya sama sekali. 石天佑， 哎， 帮我倒杯热水。 Yanxi sadar Xiang Yuan tiba-tiba berubah sikapnya. Xiang Yuan meminta semuanya untuk kembali ke kantor dan tidak boleh bermalas-malasan. Mereka semua kabur saat Xiang Yuan terlihat sedikit mengancam. 走了，走了，我们走了。 Saat malam hari, Xiang Yuan mau ke toilet. Kebetulan ada orang. Dia pun mau menggunakan toilet di luar. Dia melihat Yanxi masih menunggunya di depan. Tapi Xiang Yuan masih aja ngambek gak jelas sama Yanxi. Karena hal ini, Yanxi jadi teringat masa lalunya, di mana dia dulu terus memperhatikan Xiang Yuan dari jauh. Dan dia tidak menyangka Xiang Yuan bisa terus mendekatinya. Bahkan dia rela terkena potongan gaji dikarenakan dia harus menjadi guru Xiang Yuan. Ayahnya adalah orang yang terlilit hutang. Dia hanya bisa diam-diam pulang ke rumah untuk membiayai Yanxi. Jadi Yanxi terus bertahan hidup mandiri supaya dia bisa meneruskan pendidikannya. Dia senang ada sosok Xiang Yuan yang ceria terus mendekati dirinya. Xiang Yuan juga selalu ada aja idenya buat bisa terus bersama dirinya. 我车坏了，你能载我去火锅店吗？ Yanxi juga terus diam-diam memberikan hal yang disukai Xiang Yuan. Yanxi bahagia ketika dia mendapatkan undangan ulang tahun Xiang Yuan. Tapi musibah datang, di mana ayahnya merapikan seluruh barang-barang mereka dan meminta Yanxi untuk pindah sekolah saat itu juga. Yanxi tidak bisa menjelaskan hal ini pada Xiang Yuan. Akhirnya dia hanya bisa menyakiti hati Xiang Yuan. Sebelum dia pergi, dia ingin mengucapkan perpisahan dan menjelaskan kesalahpahaman ini. Tapi dia tak sanggup. Dia merasa hal itu terulang lagi di kehidupan sekarang, di mana dia merasakan Xiang Yuan mulai menjauh dari dirinya. Xiang Yuan semakin salah paham dengan ucapan Yanxi dan mengira orang yang dibicarakan Yanxi adalah Chen Shan. Xiang Yuan pun bersikap seolah tidak peduli dengan siapa yang disukai Yanxi. 想要的26岁我就不一定想要了。 Dia meminta Yanxi untuk pulang. Mereka berdua ini sebenarnya saling suka, tapi itu terlalu banyak salah paham yang tak terungkap. Alhasil mereka hanya bisa berpikir netting satu sama lain. Keesokan paginya, Xiang Yuan masih menerima sarapan dari Yanxi. Dia memakan sarapan itu, tapi dia mendengar ada yang datang. Dia pun pura-pura bermain game. Rupanya orang itu adalah Xu Yan. 忘了，不是你心里想的那个人啊。 Xu Yan heboh mendengar cerita Xiang Yuan. Rupanya si dingin Yanxi yang selalu menolak wanita jadi ditolak sama Xiang Yuan. Dia cukup amazing banget deh. Xiang Yuan yang masih kesal, dia merasa gimana pun dia sudah memutuskan untuk tidak akan menikah. Awalnya Xu Yan setuju dengan pendapat Xiang Yuan, tapi Xiang Yuan dibuat kaget kalau Xu Yan malah sudah mau menikah. Dia shock banget. Perasaan tadi ucapanmu tidak begitulah. 人要自由，要捍卫主权。 Xu Yan merasa ketika mereka memiliki lelaki di samping mereka, semuanya bisa jadi lebih mudah. Xiang Yuan kepo Xu Yan akan menikah dengan siapa. Xu Yan berkata dia akan menjelaskan hal itu dengan perlahan, karena dia harus segera pergi mengerjakan kerjaannya. Xiang Yuan bingung bagaimana harus menghadapi Yanxi nanti. Xiang Yuan pun pergi ke kantor. Dia mendengar omongan-omongan orang kantor yang begitu pas dengan kondisi yang dia hadapi sekarang. Karena omongan mereka, dia jadi berpikiran yang aneh-aneh. 张俊，老大呢？ 不知道呀。 Dan dia pun jadi khawatir. Dia pun berlari untuk mencari Yanxi. Dia terus menghubungi Yanxi. Dia kaget ketika lift terbuka, sosok Yanxi langsung terlihat. Yanxi melihat Xiang Yuan menghubunginya. Dia pun meminta maaf karena dia mematikan suara ponselnya. Xiang Yuan dengan cepat mencari alasan. Yanxi malah salah tangkap. Dia mengira Xiang Yuan nitip beli pembalut. 什么来的？
没有。 Xiangyun dengan cepat berkata kalau dia nitip beli kopi. Karena malu dan canggung, dia pun segera keluar dari lift. Xiangyun masuk ke ruangan. Dia melihat polisi sedang menginterogasi beberapa karyawan. Xiangyun menawarkan diri untuk ditanya beberapa hal soal Li Qi. Ketika dia menjelaskan hal yang dilakukan Li Qi di kantor, tiba-tiba dia mendapatkan pertanyaan yang membawa dia teringat dengan masa lalu kelamnya. 把你知道的情况说一下。 Dia tiba-tiba merasa ingin pingsan. Untungnya Yanxi muncul dan menangkapnya. Yanxi pun membantu menjelaskan tentang perilaku Li Qi di kantor. Yanxi melihat Xiangyun tegang dan ketakutan. Yanxi pun menggenggam tangan Xiangyun. Supaya Xiangyun bisa tenang, polisi pun mendapatkan berita jika pelaku dari pemasangan kamera tersembunyi itu dilakukan oleh petugas pemelihara. Dan bukanlah Li Qi pelakunya. Xiangyun dan Yanxi pun bisa lega dengan tertangkapnya pelaku asli itu. Yanxi memberikan kopi itu pada Xiangyun. Xiangyun mau membayar. 喝杯咖啡还是请得起的，没那么磕碜。 Tidak lama Yanxi kesal kalau Xiangyun tidak memikirkan kondisi sendiri. Karena bagi dia Xiangyun itu butuh istirahat lebih, bukannya ikut-ikutan dalam masalah ini. 你干嘛什么事情都？ Xiangyun pun ingin pergi. Yanxi dengan segera menahannya. 抱歉， Xiangyun meminta Yanxi untuk menjelaskan ke semua orang apa yang sesungguhnya terjadi. Saat Yanxi keluar mengumumkan kebenarannya, Li Qi malah menganggap mereka sok-sok baik dengan dirinya. Dia memutuskan untuk keluar dari sini. Gao Leng merasa tidak enak hati karena salah paham. Dia pun meminta maaf pada Li Qi. Li Qi malah balik memprovokasi Gao Leng, membuat Gao Leng sakit hati dengan omongan Li Qi. Terus kena tonjok lagi deh. Hal ini pun jadi heboh dan terlihat oleh Chen Shu. Karena hal ini, Chen Shu pun tak tahan lagi dengan sikap gegabah Gao Leng. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 我们分手吧。 Yin Yin juga ditegur sama pamannya karena mengusik Li Qi. Karena pamannya dapat info kalau Li Qi adalah orang yang wakil direktur Li. Mereka itu sangat menghindari jika berhubungan dengan orang-orang relasi yang pingshan. Mendengar hal itu, Yin Yin kecewa. Rupanya dia bukanlah orang yang memiliki koneksi tertinggi di kantor Feilin. Xiangyun memanggil Gao Leng. 拳王来了。 Dia memperlihatkan momen WeChat orang-orang kantor yang menggosipkan mereka. Bahkan ada yang menyindir-nyindir Chen Shu di momen WeChat itu. Xiangyun pun memberikan beberapa penjelasan dan masukan untuk Gao Leng. Dia juga menjabarkan hasil kerja keras Chen Shu yang sudah dia dapatkan selama ini menjadi tercoreng karena perkelahian Li Qi dan Gao Leng. Dia meminta Gao Leng pikirkan baik-baik maksud omongannya. Keesokannya Gao Leng masuk kerja. Li Qi emang suka rese. Dia pun kembali memprovokasi Gao Leng. Gao Leng benar-benar tak tahan dan ingin memukulnya. Tapi Xiangyun muncul dan memanggil Chen Shu. 朱姐早。 Xiangyun mendapatkan panggilan dari pihak pembuatan yang meminta desain kargo navigasi mereka segera diserahkan. Karena mendapatkan panggilan itu, dia pun masuk ke ruangan Yanxi. Dia membawakan Yanxi teh susu. 奶茶买多了，你试试。 Dia sangat kaku saat bertanya soal desain kargo itu. Yanxi pun berjanji dalam 3 hari ini akan segera diselesaikan. Dia pun meminta Xiangyun untuk menemaninya besok. Karena dia mau langsung terjun ke lapangan dan memeriksanya secara langsung. Yanxi berusaha menghargai pemberian Xiangyun. 太难喝了。 Meskipun dia tidak suka, dia tetap menghabiskannya kok. Di sini terlihat wakil direktur berbicara dengan Li Qi. Dia bertanya soal perkembangan sistem kargo. Wakil direktur ini terus saja ingin berusaha menggagalkan proyek mereka. Dia tidak mau mereka berhasil dan membuat Xiangyun berada di atasnya. Li Qi pun berkata dia ada sebuah ide. Keduanya pun bekerja sama untuk menggagalkan mereka. Xiangyun dan Yanxi pergi kerja lapangan. Mereka langsung mensurvei sistem kargo yang mereka buat. Xiangyun nampak masih kaku saat bersama Yanxi, tapi Yanxi tetap santai menjelaskannya pada Xiangyun. Saat Yanxi mengeluarkan ponselnya dan memotret, rupanya Xiangyun kaget dan segera menutup mukanya. Yanxi mengirim foto itu ke grup. Rupanya Xiangyun salah paham, dia mengira Yanxi ingin memotretnya. Tapi Yanxi memotret pemandangan dan muka dia cuma terlihat seuprit saja. Keduanya pun pergi ke penginapan. Tapi mereka malu-malu saat melihat daftar kamar yang tersisa. Xiangyun juga suka melihat sikat gigi yang unik itu. Dia membelinya. Yanxi pun ditawari sama pemilik penginapan untuk memiliki sikat gigi yang sama. Karena sikat gigi ini adalah sikat gigi couple. Yanxi pun mau. Xiangyun melihat Yanxi begitu niat. Dia pun bertanya semenjak kapan Yanxi jadi serius mengurus proyek di kantor. 因为你啊， Xiangyun terdiam.
Tapi Yanxi melanjutkan nama-nama yang lain. Yanxi merasa dia tidak boleh membiarkan yang lain kelaparan. Xiangyan pun ingin naik. Yanxi pun membantunya naik sambil mengulurkan tangannya. Xiangyan jadi malu dan cepat melepaskan pegangan tangan Yanxi. Kerjaan lapangan pun telah selesai. Yanxi menjelaskan di rapat kepada yang lainnya. Mereka pun bekerja sama dan lembur semalaman. Karena kelelahan, semuanya pun terlihat tertidur di kantor. Yanxi pun menutupi badan mereka semua. Dan dia meminta Li Qi untuk membereskan draft finalnya. Karena semuanya sudah tertidur, Li Qi pun beraksi. Keesokannya Li Qi menghampiri Xiangyan yang lagi sibuk teleponan. Dia mendesak Xiangyan segera tanda tangan. Xiangyan meminta Li Qi untuk tunggu sejenak. Tapi Li Qi terus-terusan mendesak.向组长，合同我立刻就可以发给。 Akhirnya Xiangyan kurang fokus dan menandatangani dokumen itu. Li Qi pun segera mengirim model desainnya pada pihak pabrik. Li Qi memberitahukan pada wakil direktur kalau rencana mereka berjalan dengan lancar. Dia yakin mereka kali ini akan gagal total. Xiangyan lega akhirnya desain mereka bisa diserahkan dengan tepat waktu. Saat Xiangyan mau pulang, Yanxi menawarkan diri untuk mengantar Xiangyan pulang. Xiangyan bercerita kalau dia sudah lega karena desain mereka sudah dikirim. Yanxi pun aneh, mengapa sudah dikirim tapi dia tidak mendapatkan emailnya sama sekali. Dia merasa ada yang tidak beres nih. Dia meminta Xiangyan membatalkan taksinya dan masuk kembali ke kantor. Mereka berdua memeriksa email itu, dan ternyata memang salah kirim. Yanxi dengan cepat merevisi dan mengganti dengan desain yang benar. Xiangyan juga menelpon pabrik dan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Untungnya masih sempat diperbaiki, kalau tidak mah bisa ambiar dah. Keesokannya Li Qi mendengar desas-desus soal desain yang berhasil mereka ganti. Dia pun panik dan langsung memeriksa emailnya. Xiangyan pun menghampiri dan meminta penjelasan dari Li Qi. 解释一下。 Li Qi pun punya jawaban untuk membela diri. Dia juga berdalih kalau dia lupa mengirim email itu pada Yanxi. Selain itu, dia balik melemparkan kesalahan ini pada Xiangyan. Dia menganggap Xiangyan tidak dengan teliti memeriksa dokumen sebelum tanda tangan. Li Qi pun sengaja menyeret Xiangyan ke dalam masalah yang dia buat. Yanxi menemui Li Qi dan meminta Li Qi untuk tidak membawa Xiangyan dalam masalah ini. Li Qi malah makin ngegas. 那你可以试试。 Xiangyan menyadari keanehan pada dokumen itu. Dia segera memberitahukan hal itu pada Yanxi kalau dia mau mengeluarkan Li Qi dari departemen teknik. Bukan hanya karena masalah ini, dia juga melihat kinerja Li Qi yang tidak bagus. Ini menjadi alasan kuat Xiangyan mengeluarkan dirinya. Yanxi pun meminta Xiangyan untuk tidak ikut campur terlalu dalam, apalagi Li Qi adalah orangnya Li Qin. Makanya Li Qin bisa dengan gampang membela dan melepaskan Li Qi dari semua masalah yang dia buat. Dia meminta Xiangyan untuk ikut arus saja. Xiangyan tidak bisa demikian. 我只是说说而已。 Dia kesal banget dengan sikap Yanxi. Saking kesalnya, dia merebut semua minuman kesukaan Yanxi. Bahkan dia memborong semua makanan yang mau dibeli Yanxi. Yanxi hanya bisa bengong saja dengan sikap aneh Xiangyan. Akhirnya Xiangyan harus memakan makanan yang biasa dimakan oleh Yanxi. Tapi dia merasa makanan itu aneh dan tak enak sama sekali. Keesokannya Xiangyan pergi menemui Direktur Li untuk membahas soal mengeluarkan Li Qi. Tapi Direktur Li berkata kalau Yanxi sudah mengurus dan mengajukan hal itu. Xiangyan kaget kalau Yanxi sudah meminta Li Qi dikeluarkan dari departemen teknik. Dia pun mencari keberadaan Yanxi. Dia kaget karena Gaolong berkata Yanxi memintanya untuk menyusun semua barang-barangnya karena Yanxi mau pergi. 我不管他今天是理吃还是理齿，我都要领。 Xiangyan pun salah paham. Dia mengira Yanxi kena pecat. 你在胡言乱语什么呀？ Tapi Gaolong berkata kalau Yanxi hanya akan pergi dinas ke Shanghai selama seminggu. Gaolong pun menceritakan perjalanan karir Yanxi di Feilin yang tidak dihargai sama sekali. Karena seumur-umur mereka bekerja sama bosnya, gak pernah mereka melihat Yanxi ikut campur terlalu dalam soal perusahaan. Baru kali ini dia sampai mengajukan untuk mengeluarkan Li Qi. Padahal selama ini dia cuek-cuek saja sama kelakuan Li Qi. Xiangyan pun akhirnya tahu mengapa Yanxi cuek setiap kali perusahaan ada hal-hal seperti ini. Karena dia malas terkena masalah. Dia juga tahu sampai kapanpun mereka tidak akan pernah dihargai meskipun mempunyai prestasi yang bagus. 怎么了？ 想你了嘛？ 我不相信。 Xiangyan pun menceritakan hal itu pada kakeknya. Kakeknya sudah tahu masalah yang dihadapi Xiangyan. Dia meminta laporkan pada Li Qin saja. Xiangyan merasa
Percuma jika dia cerita pada Li Qin, makanya dia langsung mencari kakeknya saja. Kakeknya pun tahu apa yang harus dia lakukan. Li Qin menghampiri Xiang Yan. Dia pun berusaha memprovokasi Xiang Yan. Dia meminta Xiang Yan untuk membujuknya. Xiang Yan pun menjelaskan sifat asli dia yang sesungguhnya. 脾气不大好，所以请 Li Qin pun malah menjadi-jadi. Dia merendahkan cara kerja Xiang Yan. Dia malah terang-terangan berkata kalau dia memang menukar gambar itu. Xiang Yan benar-benar geram sekali dengan sikap semena-mena Li Qin. Dia pun kembali melaporkan hal ini pada kakeknya. Kakeknya bukan membela dirinya, malah memberikan dia ceramahan yang sangat panjang. Dia membiarkan kakeknya cuap-cuap terus. Dan dia asik nonton serta makan. Dia mengakhiri panggilan itu. Menurut dia, isi omongan kakeknya tidak ada yang berguna sama sekali. Alhasil dia harus menggunakan kesempatan keduanya. Dan bulu kesempatannya pun sisa satu deh. Kakeknya meminta asistennya untuk menuruti semua laporan-laporan Yan Yan. Kakeknya merasa cucu dia kini sudah berubah drastis. Dulu dia pasti tidak akan peduli apa yang terjadi di perusahaan. Asistennya sadar kalau kakeknya mengirim cucunya punya maksud melatih Xiang Yan secara tidak langsung. Selanjutnya Xiang Yan berniat belajar buku pemrograman. Dia pun membayangkan suatu saat kalau Gao Leng dan Yan Shi merasa takjub dengan kepintarannya. 厉害呀，高手啊！ Namun tidak sesuai ekspektasi. Belum belajar lebih dalam, dia sudah stres duluan karena tidak paham sama sekali. 怎么这么难？ Dia pun menerima panggilan. Saat dia menutup panggilan itu, dia tidak sengaja menekan nomor Yan Shi. Dia kaget karena dia salah tekan. Karena sudah terlanjur terhubung, dia pun berkata kalau dia meminjam buku pemrograman Yan Shi. Yan Shi tersenyum karena Xiang Yan tiba-tiba mau belajar coding. 你看得懂？ 那你也不是生来 Yan Shi meminta Xiang Yan untuk tidak buat masalah selama dia tidak ada. Dia tidak mau kembali hanya untuk menyelesaikan masalah Xiang Yan. Xiang Yan pun mematikan ponsel itu. Dia pun rencana mau makan. Dia tidak sengaja menyemprotkan kuah itu di kemeja putih Yan Shi. Ketika malam hari, Yan Shi tiba-tiba teringat dengan peringatan temannya. Karena dia terus kepikiran kata-kata itu, dia pun menghubungi Gao Leng dan meminta Gao Leng mengawasi Xiang Yan. Gao Leng yang masih mengantuk merasa omongan bosnya tidaklah penting. Keesokannya, Yan Shi kembali bertanya pada Gao Leng lagi. Gao Leng pun mengirim foto Xiang Yan pada Yan Shi. Yan Shi tersenyum-senyum melihat foto Xiang Yan. Chen Shan menghampiri Yan Shi. Dia pun menceritakan apa yang terjadi di kantor pusat, di mana Yang Pingshan protes karena presiden mereka dianggap sudah sangat tua dan tidak cocok untuk menjabat lagi. Yang Pingshan memang sangat licik. Sayangnya presiden tidak memiliki penerus, di mana menantu dan putranya telah meninggal. Apalagi kedua cucunya tidak tertarik dengan perusahaan. Satunya suka helikopter, satunya sibuk main game. Chen Shan merasa kali ini presiden susah untuk meminta cucunya menduduki posisi dia. Chen Shan juga merasa Yan Shi tidak fokus dengan omongannya, malah asik senyum-senyum sendiri. Chen Shan pun bertanya soal anak baru itu. Dia berkata kalau Xiang Yan dulu masih kecil sangatlah pintar, karena dia pernah ikut sebuah kompetisi dan dia berhasil memenangkan kompetisi itu. Yan Shi pun jadi teringat masa kecil mereka. 那怎么现在看起来？ Di sisi lain, Xiang Yan tidak menyerah belajar coding, tapi dia benar-benar tidak paham sama sekali meskipun dia sudah berusaha keras. Yang ada dia makin puyeng. Gao Leng pun merekam kegiatan Xiang Yan dan mengirimnya pada Yan Shi. Yan Shi pun kembali ke penginapan. Ternyata dia mendapatkan teman sekamar dari perusahaan Kaisheng. Yan Shi pun menghubungi Xiang Yan. Dia bertanya perkembangan pembelajaran Xiang Yan. Saat dia berniat menutup teleponnya, Xiang Yan pun meminta dia untuk membantunya belajar. Yan Shi pun mengajarkan dia dari jarak jauh. Xiang Yan sedikit demi sedikit mulai paham. Tidak lama, Yan Shi pun memberikan sebuah kode dan meminta Xiang Yan untuk menjalankan kode itu. Saat dijalankan, kode itu membentuk sebuah love yang bersinar. Xiang Yan pun tersenyum dan langsung memotretnya. Teman sekamar Yan Shi melihat trik Yan Shi sudah sangat kuno. Dia pun ingin memberikan trik yang terupdate. Yan Shi awalnya menolaknya. Tapi setelah koneksi tiba-tiba terputus, dia pun meminta teman sekamarnya untuk memberitahukan dirinya trik itu. Setelah mendengar trik dari orang tersebut, Yan Shi merasa itu bukanlah trik yang bagus. Jadi dia tidak akan menggunakan saran tersebut. Gak tahu dia, padahal kalau di sisi lain tuh sebenarnya Xiang Yan itu sangat bahagia. Dia mengira Xiang Yan menolaknya. Padahal Xiang Yan itu kelepek-kelepek dengan setiap trik yang diberikan Yan Shi.
Keesokannya, Xiang Yan mendapatkan kabar kalau kakeknya sudah memindahkan Li Qi dan pengangkatan dirinya sebagai kepala departemen teknik. Xiang Yan kaget. Dia berniat merekomendasikan orang lain, tapi kakeknya tetap kekeh mau Xiang Yan yang menjabat. Saat Xiang Yan dalam lift, dia terus berpikir bagaimana dia menjelaskan semua ini pada Yanxi ya, karena dia tidak enak hati. Yanxi adalah karyawan lama, malah dia yang naik jabatan. Saking tidak fokusnya sampai-sampai dia mengiyakan tawaran Direktur Lu. Dia sempat berusaha menolak lagi, tapi Direktur Lu tetap maksa untuk mengantarnya ke kantor. Saat di kantor, Yanxi pun sudah kembali masuk kerja. Dia mendapatkan berita jika kepala departemen sudah dimutasi. Gaolong merasa tidak ada yang lebih cocok dari Yanxi untuk menduduki posisi itu. Dia pun memberikan selamat pada Yanxi. Yanxi melihat Xiang Yan belum datang. Dia berinisiatif memberikan Xiang Yan teh susu. Tapi dia melihat Xiang Yan keluar dari mobil Direktur Lu. Dia pun cemburu. Alhasil teh susu yang harusnya untuk Xiang Yan langsung diminumnya sendiri. Xiang Yan berkata dia ingin memberitahukan Yanxi sesuatu. 你说，我保证不打你。 Tapi hal itu terdengar sedikit rahasia. Yanxi yang memang udah cemburu meminta Xiang Yan membuang teh susu itu. Xiang Yan merasa teh susu ini enak kok. Yanxi pun terdiam. Dia senang Xiang Yan mau meminum bekas minuman dia. Alhasil teh susunya diambil balik deh. 那别扔了。 Xiang Yan terlihat menyembunyikan diri dari Yanxi. Yanxi pun meminta semua orang untuk pergi ke ruang rapat. Dia pun menarik Gaolong. Qing Qing juga meminta Xiang Yan untuk segera ke ruang rapat. Saat mereka semua berada di ruang rapat, direktur mengumumkan pengangkatan kepala departemen teknik yang baru. Anak-anak teknik mengira Yanxi lah orangnya. Tapi mereka kaget. Rupanya Xiang Yan yang naik pangkat. Karena sudah diumumkan, Xiang Yan juga memberitahukan jika Li Qi dikeluarkan dari departemen teknik. Li Qi pun kesal. Li Qi juga masih berusaha membela Li Qi. Tim teknik merasa Xiang Yan begitu berani menentang Li Qi secara terang-terangan. Xiang Yan memperlihatkan pemberitahuan dari kantor pusat. Karena keputusan dari pusat sudah keluar, Direktur Li pun tidak bisa menentang perintah itu. Dia pun akan menjalankan sesuai prosedur. Rapat pun dibubarkan. Li Qi memperingati Xiang Yan yang dianggap tidak menghargai dirinya dan Direktur Li. Dia juga memperingati Xiang Yan untuk tidak membela tim yang salah dan akhirnya bisa merugikan diri sendiri. Intinya di sini Li Qi mengancam dan memberikan peringatan pada Xiang Yan. Xiang Yan tidak takut dan malah kembali membalas kata-kata Li Qi. Dia juga berusaha memprovokasi Li Qi dan Yang Pingshan. Dia membalikan kata-kata yang diucapkan Li Qi. Li Qi pun menghubungi Direktur Yang. Dia panik karena Li Qi banyak memegang rahasia mereka. Direktur Yang meminta Li Qi untuk tenang. Saat Xiang Yan kembali, dia pun disindir-sindir oleh rekan kerjanya. Dia sejujurnya sangat tidak enak hati, tapi apa boleh buat. Youji yang sedang berada di ruangan Yanxi pun berusaha menyindir Xiang Yan. Saat dia meminum teh susu itu, Yanxi dengan cepat menarik pergi dan tidak mengizinkan Youji meminumnya. 我以前不是没喝过。 今天忽然有。 Youji keluar dan berkata jika OCD bosnya kambuh, jadi jangan disenggol. Xiang Yan mengirim pesan pada Yanxi, tapi Yanxi terlihat begitu cuek. Li Qi pun terlihat kembali ke ruangan untuk membereskan barang-barangnya. Dia merasa kesal dilihat-lihat. Gaolong juga tidak terima dengan ucapan Li Qi. 你说谁是犬呢？谁答应就是谁。 Xiang Yan meminta Li Qi untuk segera membereskan barang-barangnya dan pergi. Yanxi pun memanggil Xiang Yan untuk masuk ke ruangannya. Saat masuk ke ruangannya, dia malah meminta Xiang Yan membuang minuman ini. 好，把这个扔进厕所的垃圾桶。 Dia bertanya, apakah Yanxi sedang marah? Yanxi bingung sama pertanyaan Xiang Yan. Xiang Yan pun dengan cepat melakukan permintaan Yanxi. Xiang Yan melihat Yanxi butuh minuman. Dia pun dengan cepat memberikan Yanxi minuman. Dia juga memberikan bantal pijit untuk Yanxi. Yanxi menyadari kalau Xiang Yan berusaha melayani dirinya. 那个是我的。 Dia pun memanfaatkan kesempatan ini. Dia meminta Xiang Yan menghancurkan dokumen, minta dibuat kopi, sampai minta dia ke ruangan Direktur Li untuk mengambil surat cuti. Xiang Yan terlihat tidak bisa menahan lagi, tapi dia berusaha bersabar dan menuruti permintaan Yanxi. 要是不想去就算了，我自己有腿，我可以。 Yanxi pun tersenyum karena dia bisa mengerjain Xiang Yan. Xiang Yan pun kesal kalau bukan karena merasa bersalah, dia tidak mungkin menuruti semua permintaan reseknya Yanxi ini. 不会是在追求老大吧？这么忙。
Selanjutnya, Xiang Yan ingin mentraktir mereka makan di rumahnya. Awalnya respon mereka senang. Tidak lama mereka langsung berkata mereka punya janji masing-masing. 失恋了，绝食。哎呀， Yang membuat mereka tidak bisa hadir di pesta makan-makan yang ditawarkan oleh Xiang Yan. Yanshi pun keluar dan berkata dia juga tidak punya waktu. Xiang Yan akhirnya cemburu dan bertanya kembali. Mereka pun menunggu jawaban dari Yanshi. Ketika Yanshi mengangguk, semua pun langsung menyetujui ajakan Xiang Yan. Xiang Yan akhirnya senang. Masalah soal kenaikan pangkat ini sudah terselesaikan. Ketika mereka di rumah Xiang Yan sibuk di dapur. Yanshi melihatnya berusaha masak buat mereka. Tapi dia segera menangkap tangan Xiang Yan. 赶紧拉我，拉我，拉我！ Karena Xiang Yan terlihat hampir memotong tangannya. Yanshi merasa Xiang Yan tidak membutuhkan bantuannya. Dia pun menepi kembali. Dia memberikan saran pada Xiang Yan. 猪才输着钱。你才猪呢！ Dia melihat Xiang Yan tidak paham cara masak dan terus memberikan saran. Hal ini membuat Xiang Yan semakin bingung. Ketika Xiang Yan mengira masakan dia gosong, Yanshi pun akhirnya turun tangan dan membantu. 放点水。 Akhirnya dia meminta Yanshi membantunya untuk masak deh. Dia pun berdiri di samping, dia membantu menyiapkan keperluan yang dibutuhkan Yanshi saja. Dia merasa Yanshi sangat pandai memasak. Yanshi pun menjawabnya. Tapi dia tersinggung dengan ucapan Yanshi. Akhirnya dia kembali mengusir Yanshi pergi dari dapurnya deh. Tidak lama Xiang Yan pun menyerah. Dia pun akhirnya melakukan pesan antar saja. Xiang Yan beralasan gas dia habis. Tapi menurut Gaolong itu kan kompor listrik. 这不是电磁炉吗？是 Yanshi pun tersenyum dengan alibi Xiang Yan. Dia pun meminta mereka semua segera memakan makanan yang ada. Setelah selesai makan, mereka pun bersenang-senang dan karaoke bersama. Karena bosan karaoke, akhirnya Gaolong menyarankan untuk main True or Dare. Semua pun setuju. Awalnya kena ke Gaolong. Gaolong terkena tantangan memaki orang di panggilan terakhir. Karena itu adalah Chen Shu, dia tidak berani dan memilih dihukum saja. Dan yang kedua, botol itu berhenti di arah Yanshi. Yanshi pun menjawab tantangan. Tianyu meminta dia telepon wanita dan nyatakan cinta. 这个扶我女朋友。 Youchi malah suruh angkat alat berat. Akhirnya Yanshi beralasan tangan dia sedang sakit. Dia pun memilih telepon wanita yang dia hubungi terakhir. Mereka kaget rupanya Yanshi menghubungi Xiang Yan. Xiang Yan auto gugup. Dia langsung mematikan telepon itu. 又不是我说了，为什么非得烧上我呀？ Mereka semua pun bersiap untuk pulang. Youchi mau membantu, tapi segera ditarik sama mereka. 还有没有什么要帮忙的？哎，你不觉得你太亮了吗？ Mereka mau membiarkan bosnya sama Xiang Yan berduaan saja. Yanshi pun bertanya. Dia tahu Xiang Yan masih marah dengan dia soal perkataannya di dapur. Xiang Yan memang tidak mau Yanshi memandangnya demikian. Yanshi pun bertanya, jadi aku harus memandang kamu gimana? Kamu menolakku. Di sisi lain kamu turun dari mobil cowok lain. Xiang Yan baru loading. Rupanya Yanshi ngabuk perihal dia turun dari mobil direktur Lu. Bukan karena hal lain. Yanshi bingung, hal lain apanya? Yanshi juga menegur cara kerja Xiang Yan yang cukup gegabah. Tapi Xiang Yan merasa dia sudah memikirkan semuanya dengan matang kok. Makanya dia berani bersikap demikian. Xiang Yan pun berkata kalau dia mengira Yanshi marah karena jabatan. Dia jujur kalau dia ada koneksi, tapi dia tidak bisa menjelaskan hal itu. Yanshi tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Yanshi pun akhirnya tahu apa yang ingin diomongkan Xiang Yan kemarin. 啊，不然是什么？ Makanya bang, jangan dating dulu. Soal direktur Lu itu hanya kebetulan karena kami searah dan aku sudah mau terlambat. Yanshi pun dengan tegas meminta Xiang Yan tidak boleh ikut dia meskipun sudah mau terlambat. Yanshi pun mau pulang. Dia meminta Xiang Yan besok ikut dia bertemu Xin Yu. Karena mereka sudah mau mempersiapkan babak final. Xiang Yan mendapatkan pesan dari Gaolong. Gaolong merasa Yanshi menyukainya karena dia tahu bosnya tidak pernah menerima tantangan mereka. Bahkan dengan jelas bosnya berbohong soal cedera tangannya. Mereka yakin kalau Yanshi memanfaatkan hal ini untuk menyatakan cinta pada Xiang Yan. Dia juga menceritakan masa lalu Yanshi dan ayahnya yang terlilit hutang. Maka dari itu mereka selalu berpindah-pindah. Xiang Yan pun akhirnya tahu alasan Yanshi pergi tanpa pamit waktu masa SMA dulu. Xiang Yan pun dengan cepat berlari mengejar Yanshi. Xiang Yan meminta Yanshi menjadi sahabatnya. Yanshi tersenyum dengan ucapan Xiang Yan. Dia dalam hati berkata, tidak akan mau jadi sahabat saja.
Selanjutnya terlihat mereka bertiga melakukan penyelesaian proyek kompetisi mereka. Yanshi dan yang lainnya melihat berita pelepasan satelit. Qingyu tiba-tiba berkata sesuatu tapi segera dihentikan. Xiangyan bingung kenapa tiba-tiba mereka terdiam. 下次告诉你。 Xiangyan mengira itu adalah cerita tentang Yanshi dan Chen Shan. Dia pun menjawab tidak peduli. Yanshi pun bingung kenapa ini anak tiba-tiba jutek lagi ya. Keesokannya Xiangyan menyerahkan laporan pada Yanshi. Dia pun berkata kalau dia akan berangkat ke Shanghai untuk pergi ke pernikahan sahabatnya. Ketika Xiangyan pergi menemui Yishi, dia kaget rupanya Yishi menikah dengan teman dekatnya. Kali ini dia benar-benar dikerjain. Tapi Xiangyan tetap bahagia melihat teman masa kecilnya menikah dengan teman dekatnya. Xiangyan pun bercerita soal keadaan Yishi zaman dulu, di mana dia adalah penyelamat usaha Yishi dan membuat Yishi menjadi yang sekarang. Xiangyan dan Suyin pergi ke pesta lajang. Suyin menceritakan bagaimana dia mencintai suaminya yang sekarang dan tidak mau memusingkan masa lalu suaminya. Karena ucapan Suyin, Xiangyan pun berusaha untuk legowo dengan masa lalu Yanshi dan Chen Shan. Suyin berkata kalau pernikahan mereka sangat sederhana, bahkan hanya mengundang saksi saja. Dia pun menceritakan suaminya memiliki senior yang sangat dekat dengannya. Karena itu dia mengundang senior itu. Dan ternyata seniornya adalah Yanshi. Xiangyan benar-benar berasa dikerjain oleh mereka bertiga. Yanshi menerima panggilan dari Qingyu, di mana kompetisi final sudah keluar jadwalnya dan akan diadakan di Shanghai. Kebetulan sekali keduanya sedang berada di Shanghai. Qingyu jadi tinggal bersiap-siap untuk berangkat saja. Xiangyan takut kakeknya tahu kalau dia ikut kompetisi. Dia pun berniat mencari penginapan. Tapi dia tidak ada saldo untuk membayar. Alhasil Yanshi menawarkan dia untuk tinggal di rumahnya. Awalnya Xiangyan ragu-ragu untuk ikut. 我还没说要去呢。 你还有 Tapi karena Yanshi merasa Xiangyan menganggapnya sebagai sahabat, jadi dia tetap meminta Xiangyan untuk ikut. 我们不是兄弟吗？ 什么？ Tapi Xiangyan tiba-tiba mau membatalkannya. Yanshi pun tidak mengizinkannya. Tenang, hal yang kau khawatirkan tidak akan terjadi. 你担心的事情不会发生。 Saat masuk ke rumah Yanshi, dia melihat adiknya Yanshi. Adiknya Yanshi protes ada Xiangyan di sini. Xiangyan pun mengganggunya. Saat mereka bersantai, Yanshi meminta adiknya untuk ke kamar belajar. Tidak lama, dia juga meminta Xiangyan ke kamar adiknya untuk belajar pemrograman. Xiangyan ingin menyelesaikan gamenya dulu. Yanshi mau mengambil HP-nya, tapi dia menghindar. Akhirnya Yanshi menariknya dan membantu dia menyelesaikan game itu. Xiangyan pun terdiam dan kaku. Ketika Xiangyan belajar pemrograman dan salah, Yanshi pun tiba-tiba berdiri di belakangnya dan membantunya. Dia pun terdiam lagi deh. Tapi ketika dia berusaha untuk terus belajar, dia mengantuk. Chengli pun iseng mengganggunya. Karena hal itu, kudanya pun adu bacot deh. Xiangyan pun kepo apakah Yanshi pernah memiliki wanita yang dia suka. Adiknya pun berkata tentu saja ada. Dia berkata wanita yang disukai abangnya itu pintar dan lain-lain. Gak mungkin suka yang modelan kayak Xiangyan yang suka bergosip. Chengli berkata bahwa dia memiliki pandangan buruk tentang Xiangyan saat bertemu di bandara. Xiangyan pun teringat kejadian itu. Adiknya berkata kalau abangnya bersama Xiangyan, dia akan minggat dari rumah. 这样的，怎么办？ 我就离家出走。 Karena mendengar keduanya berisik, Yanshi pun masuk. Xiangyan dengan cepat menutup mulut adiknya Yanshi dan berkata mereka sedang membahas soal pelajaran. Xiangyan dan Yanshi memesan buah. Mereka makan buah bersama, tapi Chengli dan Xiangyan kedinginan. Awalnya Xiangyan mengira Yanshi memberikan selimut itu untuknya. 是谁？ Rupanya untuk adiknya. Adiknya pun mengejek Xiangyan. Namun Yanshi mengambil jaketnya untuk Xiangyan. Xiangyan pun ingin pergi ke toilet. Chengli menakut-nakutinya. 那边非常恐怖。 Tapi Xiangyan sok berani. Dia pun pergi sendirian. Dia pun tersesat dan kesulitan mencari arah pulang. Dia pun mulai ketakutan. Tapi Yanshi segera muncul menjemputnya. Yanshi pun menggandeng tangannya. Xiangyan berusaha melepaskan, tapi tidak diizinkan oleh Yanshi. Xiangyan tidak bisa tidur sama sekali karena tetangga sangatlah berisik. Dia pun keluar. Tapi dia menjatuhkan sesuatu dan membuat Yanshi terbangun. Yanshi menyeduhkan obat flu untuk Xiangyan dan meminta Xiangyan segera tidur. Karena besok mereka harus segera pergi bertanding.
Keesokan paginya, Chengli protes karena selalu disuruh minum susu. Yanshi pun mengeluarkan Yakult. Chengli meminum dengan sekali tegukan. Melihat Xiangyan melakukan itu, Yanshi pun dengan cepat meminum Yakultnya, tapi tidak ada reaksi dari Xiangyan. Dia pun meminumnya sekali lagi. Sampai-sampai Xiangyan aneh dengan tingkah Yanshi. Mereka pun berada di lokasi pertandingan. Di sini terlihat seorang pria yang begitu terkenal di dunia teknologi, yaitu Feng Jun. Dia adalah perwakilan perusahaan Welle. Dia tenar karena perusahaan Welle juara 1 di babak penyisihan. Sedangkan di sisi lain, Xiangyan dan Yanshi berada di ruang tunggu. Xiangyan menerima panggilan dari kakeknya. Dia pun menjauh untuk angkat telepon kakeknya. Kakeknya bertanya keberadaan